pada malam hari ini ada Coach Widodo, ada Mas Ade Kofido, ada Papi Ceko. Ini legend kita nih, boleh tepuk tangan nih. Luar biasa, terima kasih atas kedatangannya Coach Widodo, Papi, sama Mas Ade. Wah, ini Mas Ade juga kita teman ngobrol juga ya di komunitas ya. Nanti juga kita akan buka kanal pertanyaan bagi teman-teman yang mau bertanya. Mumpung ada tamu-tamu spesial kita yang mau bertanya, monggo. Boleh diisi Mas yang di depan. Biasanya gurunya jahat ini nih. Kursi ngarepe kosong. Kumurep soalnya. Apa kabar, Coach? Baik-baik semua. Ini terima kasih banyak waktunya, pasti dari kesibukan yang luar biasa ini menyempatkan untuk hadir. Wah, ini saya bingung ya mulai dari mana, karena cerita beliau-beliau ini banyak sekali gitu ya, terutama di persepak bolaan Indonesia. Karena kita membahas tentang persepak bolaan, saya pikir ada pertanyaan yang sangat ingin saya tanyakan dari dulu ke Coach Widodo sama Papi Ceko sama Mas Ade ya. Dari segi sepak bola dulu deh. Pertama kali mengenal sepak bola itu dari mana sih, Coach Widodo dulu mungkin? Pertama kali sekali kok bisa akhirnya sampai kecemplung ya, mulai kecemplung di sepak bola. Ya, terima kasih teman-teman dan rekan-rekan sahabat pencinta bola, jersey, dan tentunya kita yang berada di sini adalah bagian dari sepak bola Indonesia. Itu udah pasti. Ya. Tentunya ini kalau saya dulu itu memang keluarga olahragawan. Saya dilahirkan dari anak bapak kerja di dinas kesehatan ABRI, dan tentunya di ABRI itu mereka harus bisa memainkan segala cabang olahraga, dan dekat rumah itu ada lapangan sepak bola. Tentunya setiap hari depan rumah persis mainnya ya, namanya anak kampung pasti di lapangan. Dan saya tidak pernah mengenal yang namanya sekolah sepak bola seperti sekarang. Sekarang itu pemain lebih diuntungkan sebetulnya, karena sekarang banyak yang akademi SSK. Oh dulu enggak, atau tidak. Jadi ya di lapangan itu main tarkam kemana aja ya, lapangan itu tidak ada pelatihan khusus. Ya mungkin nasib saya, jadi saya bisa ke Jakarta, ke Warna Agung, diambil oleh Warta Kusuma. Terus saya di Warna Agung dari tahun 89 sampai 1992, baru saya ke Petrokimia ya, dan ketemu Jackson. Jadi sekilas itu ya, saya nggak pernah mengenal yang namanya sekolah sepak bola. Ya mungkin ini adalah anugerah ya dari Yang Kuasa. Jadi itu sekilas. Kalau Coach Jackson sendiri, awal mulanya gimana sih? Ini kan apalagi waktu itu pemain asing ya, akhirnya dikenal sebagai salah satu striker terbaik yang pernah bermain di Indonesia, striker asing terbaik ya. Setuju ya teman-teman? Beliau berdua ini adalah striker terbaik, yang satu striker asli Indonesia, yang satu dari Brasil, dan tidak perlu banyak diperkenalkan lah. Gimana? Oke, selamat malam, salam sejahtera kepada semua, salam satu nyali. Selamat atas kemenangan tadi Persebaya tadi. Saya sebenarnya dalam perjalanan dari Solo ke Surabaya, tapi saya nonton, sempat menyempatkan waktu untuk nonton pakai iPad di mobil. Sebenarnya di Brasil, budaya kita di Brasil itu masa kecil saya, begitu anak itu lahir sama orang tua itu, kalau laki kasih bola, kalau perempuan dikasih boneka. Ya di situ ceritanya saya berhubungan dengan bola pertama kali belum sadar, tapi tahu bahwa itu bola. Terus umur 5 tahun kita sudah main futsal di Brasil. Kalau di Brasil pemain bola berbeda dengan Indonesia, di sini langsung ke lapangan. Kalau di Brasil kita main futsal di semua sekolah. Zaman dulu saya masih kecil ada 3 olahraga yang kita bermain di sekolah. Satu sepak bola, satu lagi basket, yang ketiga handball. Saya main bola terus di kampung, di jalan, main bola di pantai.
Sehingga kalau tanya kapan saya memahami sepak bola dengan umur 5 tahun di sekolah, sini bilang TK kindergarten. Di situ kita sudah punya beberapa turnamen sesama sekolah. Zaman dulu pembinaan pemerintah sangat bagus dalam hal itu, sehingga kita di TK-TK-nya regional di Rio de Janeiro itu ada turnamen ya sesama kita, nanti ada nasional ya, sehingga 5 tahun sudah boleh main bola. Dan sepak bola boleh dikatakan ya apapun dalam hidup saya berhubungan dengan sepak bola. Saya selalu sampaikan kepada keluarga bahwa kiri kanan saya lihat di dalam rumah itu ada sesuatu yang berhubungan dengan sepak bola ya. Dan saya bisa berubah sejahtera keluarga saya, bisa datang ke negara ini, bisa mengenal teman-teman, sehingga sepak bola adalah sesuatu yang boleh dikatakan sangat berharga, sangat bernilai buat saya. Kita melihat tadi ada cerita dari Papi, ada handball, ada futsal, itu sesuatu yang sebenarnya baru akrab di Indonesia itu kayak 2000-an awal gitu mungkin ya. Tapi di Brasil udah dari kecil gitu ya. Itu kalau kami sendiri lihat apa sih yang membedakan antara olahraga, atmosfer olahraga di Brasil waktu itu dengan yang ada di Indonesia waktu kami datang ke Indonesia? Sebenarnya saya lihat banyak kesamaan di antara kita ya. Makanya mungkin teman-teman lihat pemain Brasil dan dalam Indonesia sudah mengalami kesulitan untuk adaptasi karena iklim sama. Orang Indonesia juga sangat ramah seperti orang Brasil, dan mungkin Widodo tahu persis ya, karena dia boleh dikatakan orang pertama pemain pertama Indonesia satu hubungan, karena saya tidak tahu tapi kayaknya dulu sudah juga sama Bandi atau berhubungan dengan kita karena dia bahasa Inggris bagus ya. Sehingga di Petro begitu kita datang di Petro, Widodo yang boleh dikatakan jadi penerjemah masuk ya semuanya. Oh, soalnya juga ya bisa. Biasanya kalau pergi ke gereja pasti dia yang antar saya, dia sama dengan orang kita, sehingga banyak kesamaan di antara kita. Apalagi kalau saya lama di Papua, saya rasa Indonesia dan Brasil boleh dikatakan perbedaan yang ada di antara kita itu mungkin cuma dari respek bahasa saja, tapi respek budaya banyak kesamaan. Makanya adaptasi kita orang Brasil sini sangat mudah sekali. Dan makanan jelas makanan yang berbeda sekali yang sudah kita Brasil off dulu kami merah. Nanti makan sambal ini. Kalau saya masih sampai saat ini masih belum. Kalau saya kalau masa di sini, saya ingin tanya nih. Ya. Pasti sudah menjual itu. Ya. Dari sini tadi. Kalau pengalaman atau memori terhadap sepak bola Indonesia sendiri gimana? Apa ya, sebenarnya kalau dari aku pribadi memang dari kecil suka bola, tapi paling mungkin apa ya, memori yang saya ingat waktu itu tahun Piala Dunia 94 Ini kelihatan. Iya. Waktu itu baru umur 10 tahun. Jadi emang awalnya suka nonton Argentina. Apa itu? Argentina. Ya. Saya Batigo, Kanidia, sudah ada ya kan. Nah dari situ baru emang akhirnya juga olahraganya juga sepak bola sih. Ya dulu sempat PSS Junior di Jogja. Ya cuman ya udah akhirnya sampai situ aja sih. Dan memang jalannya di musik. Nah makanya baru sekarang kayak suka lagi mengingat memori main bola waktu itu ya, makanya juga akhirnya jadi ngumpulin jersey. Iya. Kenapa itu? Saya tanya juga mas, kenapa bisa sampai kecanduan gitu ya di koleksi jersey gitu di masa ini? Suka banget ya sama Liga Italia nomor 1 itu. Iya, Lazio banget, dan pokoknya era 96 sampai 2004 sih sebenarnya itu gila banget lah nonton bola, nonton Liga Italia. Jadi dari situ dan ngumpulin juga sebenarnya yang lain, cuman memang fokusnya kan ke Lazio, jadi di Lazio aja. Dan akhirnya sekarang dapat cara buat apa ya? Ya karena sekarang dunia juga udah gampang kan, bisa eBay, bisa, jadi kayak memori yang dulu tuh kita cari lagi sekarang ini sih sebenarnya. Iya, dan ternyata ya memang koleksi Lazio ini salah satu yang paling modern ya di
di dunia JLC. Buat teman-teman Lazio udah jadi buat nih. Kenapa ya Mas paling worth it Lazio? Kenapa Lazio? Apa value yang bisa dirasa Lazio nih? Karena momennya mungkin ya, Lazio itu menurutku dunia sepak bola di dunia itu memang tertinggi apa ya? Nggak bisa diulang di tahun segitu itu semua pemain kan mungkin kalau zaman sekarang bisa ngomong kayak ya Messi, Ronaldo aja sih. Kalau dulu kan banyak banget jadi memang seru aja sih. Dan ya kalau kenapa Lazio momennya ya kali ya, dia menang Piala Winners itu, setelah itu Piala Winners kan berhenti kan. Jadi mungkin itu keuntungannya juga bagi yang suka Lazio sebenarnya dan kolektornya kan. Terus kayak ya pernah ketemu juga sama Dogi Dirten yang punya klasik. Ya Messi memang dia bilang maksudnya di dunia itu jersey yang paling apa ya, paling berkualitas secara harga tuh Lazio dan MU kalau dia ya maksudnya dia kan memang udah deket waktunya. Jadi memang dia pun mengakui sih, dan terutama di 5 tahun terakhir Lazio. Iya. Aku kira Juve. Apa ya? Kalau mau masalah Itali nih, Itali pasti Coach Dodo punya pengalaman pasti. Apa sih? Waktu itu kan gede-gedean di Itali sudah ya. Coach Dodo ada pengalaman apa sih tentang Itali? Ya, waktu sebelum Piala Asia itu kan kita testing di Itali di Navarone. Di mana? Navarone ya. Primavera di sana hampir 1 bulan sebelum Piala Asia kita testing 1 bulannya. Sangat luar biasa kan melihat atmosfer kompetisinya mereka. Waktu itu ya, waktu itu memang lagi main-mainnya dan apapun yang brand apapun yang dipakai sama mereka pasti beli sepatu ya. Akhirnya saya pakai sepatu Diadora yang biru itu yang buat Salto dan Salto 96 itu ya. Tapi memang enak sepatunya, waktu itu kan kulit ya, dari kulit dan saya sampai rumah nggak tahu kemana sepatu ini, kayaknya minta kakak untuk main gitu ya. Kalau itu nggak kepikiran sih sampai sekarang. Sampai koleksi dia koleksi wah. Kalau baru kepikiran itu mungkin sekarang teman-teman bisa. Ini saya juga pernah pakai Diadora, terus itu nggak bisa satu-satu. Normal kalau sepatunya enak aja deh. Tapi ya kalau sekarang saya suka satu mungkin malas kan. Jadi itu terus tentang Lazio, ya kan? Ya, Lazio pernah main dengan Lazio timnas waktu itu. Ya, polling dari supporter ya masyarakat Perang Bintang ya, saya termasuk di antara 18 pemain. Dan waktu itu saya mengganti dari Dejan Vucevic dan saya bisa menggolin 2 gol. Meskipun kalah kita 6-2, tapi saya bisa cetak gol. Waktu zamannya Simeone. Ada Aldi Petro, ada Spanduk, Lazio Bayi Jebol nomor 7. Orangnya masih hidup. Tapi saya penasaran gimana sih rasanya? Rasanya gimana sih kalau melawan tim yang waktu itu gede banget gitu ya, dan melawan tim dengan pemain bintang gitu. Itu beda nggak sih? Maksudnya secara konsentrasi pemain itu beda nggak sih antara kayak melawan tim sekelas Lazio misalnya dengan tim yang di Indonesia? Ya, semua pemain itu memang harus bisa mencapai level yang dimana level kita itu bisa menguasai diri. Kalau kita sudah bisa menguasai diri, kita tinggal melihat lawan, kan gitu. Lawan bagaimana? Ya. Saya sering melihat dan uji coba di timnas dengan pemain-pemain luar itu. Pemain luar itu kalau kita ada gerakan itu pasti mereka sering mengikuti. Ya. Beda kalau pemain-pemain kita gerak ke kanan, mereka diem.
Saya bingung sendiri. Nah, ini lawan Lazio. Begitu saya dapat bola, gol kedua dan gol pertama juga ya, back mereka saya gerakan ini dia ketipu, dan kedua gol kipernya. Saya dapat bola, saya gerak sedikit ini, dia sudah jatuh. Akhirnya saya ketipu ke kanan. Jadi saya pelajari itu. Kalau pemain Indonesia, kalau Indonesia saya gerakin begini, dia masih gini. Akhirnya saya sendiri yang bingung. Memang strategi dari kawan dan Ya, sebagai pemain harus bisa cepat bisa adaptasi dengan situasi yang ada, harus kita pelajari. 5 menit, kalau kita pemain paling tidak 5 menit, oh ini kelebihannya lagi mampu. Kalau kita ada dia back, oh dia main kayak gitunya 2 lagi. Jadi harus bisa. Tapi sekarang kan informasi cepat, ya kan video apa, YouTube apa ini. Jadi kalau untuk Pati sendiri sembilan pertama di Indonesia di Petro ya, waktu itu di Petro juga bareng sama Ronaldo sempat masuk final. Bahkan kalau kita ini mungkin bisa dijuluki sebagai juara tanpa mahkota. Saya tak perlu menjelaskan video finalnya. Ada pengalaman apa itu pasti seru sekali. Mungkin kok bisa beritahu yang teman-teman belum tahu, belum diberitakan ini dia. Sebenarnya itu adalah tahun pertama ya kita di Indonesia. Kita punya tim Indonesia dari awal sebenarnya sudah dilakukan ya. Tapi kita punya satu senjata dalam tim yang luar biasa, kekompakan antara pemain yang luar biasa. Kita sepertinya sudah saling mengenal begitu lama ya. Kita punya ikatan yang emosional yang sangat dekat satu sama yang lain. Dan seorang pelatih yang menurut saya seorang pelatih genius ya. Pelatih yang terbaik yang Indonesia punya di mata saya pribadi. Kita mau tampil di final. Saya sudah tahu kalau itu ikut pertemuan itu malam hari kita dipanggil oleh beberapa pengurus Petro. Yang saya persis ingat itu saya karena sudah lihat. Karena kalau itu memang di malam itu mungkin itu enggak karena dia bicara sama kita asli. Terus mereka bilang besok apapun yang terjadi dalam pertandingan kalian jangan protes. Kalian terima apa saja, main aja yang terbaik. Kita minta maaf, kita silakan nonton pertandingan karena kita belum dimensi. Kita bertanya, kenapa mereka? Kenapa yang itu tidak bermain aja, fokus bertanding dan jangan protes. Tapi sebelum mereka pergi, mereka kasih bonus kepada kita. Mereka kasih bonus kepada kita sebelum pertandingan. Mereka kasih beberapa dolar kepada kita. Terus mereka ngomong seperti itu. Ada cerita lain yang saya sudah bisa cerita, jelas kata-kata dari mereka sudah bisa ngomong. Terus kita pergi bertanding. Pergi bertanding yang ceritanya seperti itu. Yang jelas, ya kita layak jadi juara. Kita layak jadi juara sebenarnya. Tapi ya kalau saya selalu percaya bahwa Tuhan punya rencana luar biasa. Mungkin seandainya tahu itu saya juara di Petro, saya cuma mungkin menginjak kaki saya di Surabaya. Kemungkinan besar karena pasti aku bertahan di Petro atau pergi ke klub lain gimana, sehingga ya ceritanya pertandingan itu ya sebenarnya yang boleh dikatakan macam sinetron, macam sinetron kita bertanding tapi ya cerita akhirnya sudah ada dan itu fakta. Orang mau bicara kita gimana sama mengalami dengan maka saya sendiri ya itulah ceritanya seperti itu. Tim terbaik yang salah satu tim terbaik ya nama dia selama yang Indonesia ya. Pada Pak Jeko ada Carlos Sumio yang pada kesempatan kita juga dapat penghargaan ya sebagai pemain terbaik itu. Dan satu hal yang menarik, saya selalu sampaikan kepada orang bahwa sampai saat ini orang cerita tentang siapa pencetak gol Persib Bandung, siapa pemain terbaik dari Persib Bandung, tapi orang cerita tentang gol yang saya lakukan, Widodo pemain terbaik, dan ya sejarah yang Liga 1 meninggalkan di buku sejarah sebenarnya ya nama-nama kita berdua ini juara tanpa mahkota. Orang sudah sebut juara, tapi justru disebut juara tanpa mahkota.
menurut saya itu adalah sebuah hal yang luar biasa dan bisa berbicara dengan sendirinya tentang cinta yang terjadi. People champion lah ya. Ya, betul. Betul. Dulu dengan segala luar biasa. Sekarang ke Mas Adi. Pengalaman unik apa sih? Ini tadi bercerita tentang pengalaman yang luar biasa lah ya. Kalau Mas Adi sendiri di dunia sepak bola dan Chelsea, ada pengalaman unik apa sih Mas? Kok bisa kesengsem gitu ya Mas Chelsea? Ya benar-benar awalnya benar-benar tadi yang gue cerita kayak ngebangkitin memori masa kecil aja sih, terus jadi memang apa ya, mungkin bisa dibilang kolektor lah atau koleksi, tapi memang ngerawatnya juga dengan ya aku perlakukan jersey itu kayak benar-benar barang yang istimewa aja sih. Iya kayak memang dipajang terus ada tempatnya, jadi memang suka nata-natanya aja. Terus sampai kalau yang paling unik mungkin dan paling istimewa mungkin yang tahun lalu ketemu Nesta ya, main bareng Nesta dan itu gila sih rasanya, gimana ya, gila gua suka banget sama Nesta dulu kan. Satu tim dan pas itu golin lagi. Terus ya itu waktu itu aku bilang ke Nesta pas pertandingan kalau gua punya jersey banyak banget, hampir semua musim ada yang pas di Lazio ya. Terus aku bilang boleh nggak kalau nanti aku minta sign. Akhirnya dia nyanggupin, tapi waktu itu nggak di stadion, waktu itu di hotel. Jadi aku ingat banget ke hotel tuh bawa 21 jersey ya Bang, di hand. Dan akhirnya pas dia lihat, dia bilang, "You really crazy man." Dia bilang, akhirnya malah diajak ke kamarnya. Ini susah nih, kita ke kamar aja. Akhirnya di jembrengin gitu. Bahkan dia sampai bilang, "Aku banyak yang nggak punya ini." Jadi akhirnya malah dia minta jersey dua biji. Iya kasih. Jadi ya itu tadi aku juga cerita sama Mas Widodo ya, mungkin mereka dulu pas zaman lagi main itu mungkin euforia segala macam bikin dikasih ke orang. Iya, Nesta pun bilang maksudnya, ya dia karena dulu gak kepikiran jersey itu kan menjadi hal yang sangat luar biasa, makanya dia juga nyarinya susah, makanya dia sampai minta ya. Dan itu ya senang banget, jadi memang benar-benar desain semua, terus istimewa lah sama kemarin ketemu Veron yang biasa ini juga. Jadi apa ya, ada aku punya jersey matchworknya Veron dan ada COA-nya, jadi desain di COA-nya sama di jersey-nya juga di sini. Jadi double legalism. Jadi itu sih maksudnya, aku memang mengejar untuk itu juga, jadi memang senang aja sih. Iya, luar biasa. Ini bukan masalah pengalaman kayak bertukar jersey di Coach Widodo. Zaman dulu emang juga tukar ya kayak gitu. Kan setahu saya sih zaman dulu kan jumlah jersey yang diberikan ke pemain itu kan terbatas ya. Iya. Dan produksinya nggak semasal sekarang. Itu juga tukaran dulu. Kalau boleh nggak boleh. Ada yang nggak boleh. Batas. Nggak boleh tukar. Jadi itu harus kosong. Kita itu beli jadi terbatas. Mungkin kalau sekarang kan ya produksinya banyak. Jadi benar-benar ada nggak boleh tukar kecuali final ya, beda aja. Terakhir udah akhir musim gitu ya. Saya mungkin dulu sama Jackson ya, nggak ya. Punya mau kemana? Karena itu cuma dikasih saya satu timnas. Pernah kasih baju timnas, tapi tukar. Tapi aku punya baju itu di rumah. Masih ada ya. Masih ada guys. Bisa dikasih rasa, dikasih timnas. Ya saya yang nomor satu masih ada, terus juga ada. Maksudnya Ya. timnasnya ada dua. Itu yang salah satu yang di Asia juga. Ya Asia ada berapa juta? Oke. Aman lah ya, sepatunya hilang tapi jersey ada ya. Iya. Kalau sekarang kan Coach Widodo, Papi itu udah jadi pelatih. Apa sih yang membedakan menjadi pemain dan menjadi pelatih? Terus saya itu sering lihat kayak
pelatih muda itu kayak kalau pengen main gitu. Kalau asuhnya nggak perform, aku aja gitu nggak sih? Merasa gitu. Ya, memang ini ya, rata-rata kita ini kalau sudah menjadi pelatih itu punya terpikiran, oh gini nih sepak bola yang betul ini, karena kita udah dapat ilmunya dari pengalaman dan belajar. Kalau dulu sebagai pemain mungkin ilmunya 70% atau 100%. Sekarang dari pemain menjadi pelatih berarti 100% ilmunya. Jadi dari kursus itu, oh kenapa dulu nggak main begini, kenapa nggak main begini? Ternyata betul. Tadi juga pasti gitu. Kalau flashback ya guys ya. Dulu pemain gitu, ternyata aku keras kepala juga. Ternyata egonya, oh ternyata harus sepak bola itu harus begini. Oh jadi kalau Coach Widodo kira-kira ketemu Coach Widodo waktu muda bakal ngomong gitu. Kenapa nggak begini? Karena kita dapat ilmu, dapat pengalaman, tapi kita juga komunikasi. Kalau pelatih gimana nih? Pelatih ini selain pemain yang luar biasa, kemudian bawa prestasi juara juga sebagai pelatih, terus menciptakan tim yang paling ditakuti juga oleh Persipura sampai segitu berapa kali? Begitu ada kali semua, saya pulang ke Brasil, saya ikut kursus kepelatihan saya pertama. Aku masih aktif bermain, baru sekolah di Indonesia saya ikut kursus. Terus setiap saat aku libur ke Brasil, aku selalu mengikuti kursus. Karena itu tadi saya sampaikan di awal bahwa keyakinan saya pada sepak bola. Sehingga nggak mungkin saya nanti pensiun saya akan coba jadi engineering atau hal-hal yang lain. Pasti saya selalu berpikir bahwa hidup saya tetap akan berhubungan dengan sepak bola. Awalnya saya berpikir agen, tapi saya selalu belajar soal menjadi pelatih karena saya berpikir saya sudah harus mempersiapkan diri untuk masa depan. Makanya tadi saya bilang kenapa beda dengan itu. Waktu sedang bermain, saya sudah menjalankan proses untuk menjadi pelatih, sehingga transisi saya lebih mudah ya. Makanya saya bisa jadi pelatih dengan umur sangat muda sekali, 31 tahun. Dan kebetulan tahun 2000 saya di Persebaya waktu dilatih Coach Riono, dulu ada almarhum Pak Kawoto sama Canako. Beliau berdua mengangkat saya pemain mengangkat pelatih, sehingga transisi itu lebih lancar ya, lebih lancar. Dan kalau bicara soal perbedaan antara pelatih dan pemain jelas kita andalkan kemampuan diri sendiri untuk mengikuti 100%. Tapi begitu kamu jadi pelatih, kamu harus membuat orang di sekitar kamu percaya terhadap apa yang kamu yakin benar. Sehingga itu sangat sulit sekali. Menurut saya itu sebuah tantangan yang sangat luar biasa, sangat mudah. Cuma bersyukur ya, saya selalu ditempatkan di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Misalnya di Persebaya waktu tahun 97, di Petro tahun 95 bersama Widodo dan teman-teman. Tahun 2004 di Persebaya juga. Sebenarnya Persebaya 2003 ya di Liga 1. 2004 terus Persipura, sebuah masa yang luar biasa. Saya rasa generasi seperti itu mungkin sulit diulang. Yang itu banyak pemain hebat dalam masa yang sama dalam sebuah tim. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Saya belum pernah melihat selama 28 tahun di Indonesia terjadi sebuah masa seperti itu. Mungkin di Persebaya hampir sama ya, tapi Persipura itu semua muda-muda. Sehingga masa saya sangat lama sekali, Kalau saya selalu bersyukur bahwa Tuhan selalu tempatkan saya di tempat yang tepat pada waktu yang tepat, sehingga ya kita bisa mencapai sukses itu. Tapi itu sangat berat sekali. Jadi pelatih, menurut saya pribadi, lebih berat daripada jadi pemain. Kalau pemain kalau kita baru pagi, latihan tambahan, bertanding, mempersiapkan diri, pasti ketemu. Tapi kalau pelatih, kamu punya semua rencana gitu. Kalau jadi pelatih itu kerjanya 24 jam gitu. Kalau tidur aja nggak enak. Karena pelatih kamu harus melihat tim-timmu, ya timmu Oh, semakin lama ya. Ya, dan ketika
yang jadi lawan. Jadi rasa-rasanya kok nggak ada yang nggak mungkin dilewati teman-teman. Tapi ada nggak sih lawan yang rasa sangat Kalau saya jujur ya, saya dibentuk di cabang di Brasil ya, sepak bola yang sangat luar biasa keras. Indonesia keras di Indonesia sudah ada apa di sepak bola cabang sama di Brasil masa kecil ya, tanpa alas kaki kita main bola. Dan saya kebetulan saya umur kadang 15, 13 saya main dengan orang umur 20, 25. Saya kan tidak ada alas kaki. Kalau pertandingan jujur ya, mental saya pergi ke pertandingan, saya cuma berpikir berapa gol yang saya akan cetak. bukan lawan. Kita pernah berpikir, aku punya pengalaman satu. Itu pasti lupa. Buat saya itu adalah sesuatu yang apa? Pas bukan lupa karena buat itu pasti itu sangat penting. Buat saya penting sekali. Kita punya sebuah pengalaman. Kita mau main lawan Persebaya di sini di Surabaya. Kita mau main di sini. Dan saya sudah pernah lihat teman-teman Petro itu berdoa sebanyak itu dulu di ruang ganti Persebaya itu tempat saya suasananya seperti tegang semua. Terus Widodo pernah ngomong sangat biasanya kita mau bertanding kita ya interaksi kita cukup baik. Terus Widodo bilang hari ini kita harus fokus karena lawan ini kuat sekali itu. Ya, aku nggak tahu lawan Persebaya, aku baru liga pertama kan. Tapi aku lihat wajah Widodo kita seperti biasanya, seperti Widodo wasnya ada ya. Saat itu aku lihat itu di Widodo, makanya dia pasti nggak tahu tapi itu momennya saya ingat. Terus saat dengar dia itu, ya sekarang oke, nanti kita main aja kita lihat. Coba masuk pertandingan itu saya mau membuktikan kepada saya bahwa sehebat apapun Persebaya, yang ini itu ada saya, ada kamu sama Widodo, kita bisa kalahkan. Jujur ya, lawan yang saya kejar, bicara saya pribadi Persebaya karena semua orang bicara Persebaya waktu itu di sekitar kita. Makanya kita main di sini, kita menang 3-1. Ya, saya ciptakan lupa itu sama sekali 3-1. Saya cetak waktu, Widodo cetak 1 ya. Widodo, kalau cetak salah kita kalah duluan. Yusuf kebetulan cetak 1-0. Yusuf cetak 1-0, terus kita balas, terus Widodo cetak 1, aku 2. Terus main di Gresik. Ulang tahun saya hari itu, pas ulang tahun saya 28 Mei itu 95. Terus main sana kita menang 4-1 ya. Saya cetak 2 gol lagi di sana, Widodo 2 juga. Kalau sudah salah saya 2, Widodo 2. Terus koneknya, pecahkan semua. Ya, dan di stadion pemain semua takut. Pemanasan di dalam lapangan karena orang takut. Suasana berbeda, sangat berbeda sekali. Terus saya lihat ini di stadion ini. Saat ini terkuat kalian semua diam di sini. Ya pikiran saya waktu itu mau apa ya? Aku mau lawan mereka. Supporter mau menunjukkan bahwa saya apapun kalian saya, yaitu mentalitasnya sama masuk lapangan seperti itu. Gak pernah ya merasa diancam orang suasananya seram apapun. Buat saya itu justru bensin buat saya. Bahkan itu yang bikin kenapa kok papi itu kalau di lapangan kan sering disikat kan, sering dikasarin gitu. Iya. Tapi santai nggak pernah marah gitu. Kalau saya balas dengan gol, saya pikir kamu mau pukul saya no problem. Tapi rasa gol saya masuk kamu, kamu lebih sakit daripada pukulan yang kamu berikan pada saya. Tentang teknologi yang barusan disampaikan sama papi. Ya, waktu itu memang di awal ya, waktu itu ada agent yang menawarkan pemain asing 20 ya, 20 terus satu ditaruh di PSSI, klub-klub suruh melihat itu waktu itu. Dan di awal Jackson belum, waktu itu ada beberapa pulangan lagi diputar minta tukar waktu itu Pak Imam Supardi. Terus akhirnya dapat Jackson, taruh Sanelo ya, Calderio itu muncul ya, dan dua. Nah di situ di bulan-bulan pertama kita 3 bulan persiapan. Bulan pertama tidak ada apa-apa, tidak menampakkan. Ya, kita masih di luar harapan. Ya kan? Bulan kedua dengan waktunya almarhum Coach Adi Teguh, nah udah mulai lihat. Nah di bulan ketiga baru kita top performnya di situ baru dianggap kita. Ya
Jadi 3 bulan persiapan itu cukup bagus. Dan pengalaman yang tadi yang cerita di saya itu mungkin dia akan selalu ingat kalau main di Makassar. Dia kan cerita sendiri. Kenapa digas dengan Makassar? Banyak yang pemain bola yang bisa saya punya pengalaman di Makassar. Namanya gamenya berikutnya. Iya. Kita ya. Batunya ini. Kita mau main di Makassar kan, terus ya Makassar juga serem kan, orang Iya. sana orang semua takut. Kalau saya selalu sedeku, buat saya tidak ada masalah. Terus kita mau bertanding, semua orang dekati saya cek sebenarnya musik hari ini main. Orang semua bilang musik, padahal aku nggak pernah musik, cuma keras kan. Terus Widodo cek hari ini sama ya, masih ingat ya. Terus kita mau main, pertandingan baru dimulai. Wah, saya pukul dari belakang pukul di sini, dapat pukulan terus. Padahal PSM menyerang, di stopper mereka pak. Itu benar-benar dipukul. Iya, Tinju dulu. Iya. Kalian sudah bayangkan itu. Saya baru kemarin aku cerita itu sama pemain Persis Solo Rio. Aku cerita itu PSM Makassar. Terus sekitar menit 10-12. Wah, Adi Bapak, kalau pemain almarhum teman baik sekali sudah pergi. Adi Bapak, pukul saya lagi itu dia pukul. Terus ada satu pelanggaran di sini, kamu mau ambil tendangan bebas. Saya jaga gini. Terus Adi Bapak, pukul dia pukul. Begitu kamu mau tendang bola sama sempat, langsung pukul 3 gigi jatuh. Sama pukul, tapi dia nggak balik lagi. 3 gigi dan dia sudah jatuh. Habis itu pertandingan selesai. Begitu ribut. Cuma yang lihat itu saat pukul dia kipernya salah pukul. Yang lain sampai stadion tidak ada yang lihat. Tapi lihat dari Bapak jatuh, gigi jatuh. Itu saya mau urus saya serius. Habis itu begitu dikasih bola kepada saya macam bowling. Orangnya banyak datang itu. Terus tak bisa. Widodo, aku ingat dari Widodo dijatuhkan pelanggaran karena ya sudah selesai, mereka mau patahkan kaki kita. Tapi mereka nggak salah karena mereka mau patahkan menghindar. Sudah enggak, jangan pikir main bola lagi. 80 menit masih jalan. Pemain-pemain atas semua takut. Ini kena. Widodo kena, dia jatuh. Begitu jatuh, harap-harap bapaknya Asnawi sama Haji Mui, beberapa pemain, satu orang yang lain pegang kaki. Lempar Widodo di luar lapangan. Betul. Lempar Widodo itu di luar lapangan. Kita mau keluar dari lapangan itu, Barakuda masuk tengah lapangan, kita naik Barakuda keluar. Tapi cerita yang menarik Widodo, saya kemarin cerita sama teman-teman Persis. Habis pertandingan itu, saya sudah dapat hukuman karena nggak ada yang tahu. Cuma nggak ada yang tahu. Tapi nggak ada. Karena orang nggak ada apa waktu itu. Terus habis pertandingan itu kita ke Jayapura, ya main di Jayapura, Pak Diteku dia kasih usul saya jangan diturunkan dulu supaya sudah kena sponsornya aku masih bisa main di Indonesia. Oke, aman. Tapi yang menarik tahun berikutnya saya diundang Persebaya jadi pemain Persebaya. Sudah tiba di Persebaya, sudah sign kontrak dengan Persebaya. Tiba-tiba PSM hubungi agen saya, dia bikin deal, akhirnya agen saya kontrak. Dan waktu itu yang bawa saya ke Indonesia agen yang tadi Widodo cerita, seperti NBA. Akhirnya saya harus ke PSM. Luciano baru pukul pemain PSM 1 tahun sebelumnya. Terus tahun berikutnya mereka mau kontrak saya Luciano telepon, Luciano Leandro, Jackson, ini PSM mau kamu ini. Aku, Luciano, mereka mau saya untuk main bola atau untuk membunuh saya di sana? Saya pikir mereka mau membunuh saya di sana. Aku takut, aku nggak mau. Aku bilang, aku nggak mau. Luciano, mereka mau kamu karena mereka kamu berani. Dia tahu yang berani pukul lagi Bapak. Takkan aja aku bilang, Pak. Akhirnya Luciano sudah kenal dari Brasil kan. PSM pergi ke Malaysia. Terus saya ketemu mereka di sana, kita ke Makassar langsung. Ketemu mereka di sana, pramusim main di Malaysia. Begitu tiba di lapangan, yang tunggu saya siapa? Ali Baba, Pak Nurdin. Disampaikan pertama apa?
Tapi yang paling lucu, selama satu musim saya di PSM, tidak pernah satu kali pun latihannya kita lawan. Pasti kalau game satu tim. Ya memang nggak perlu kita bikin lawan. Nggak boleh. Jadi kelompok yang kedua. Itu ceritanya. Zaman dulu sepak bola Inggris. Kemarin saya bicara sama pemain Persis Solo karena tempo hari ada sebuah keributan. Pemain-pemain katanya mereka ribut karena mereka mau membela saya karena ada pemain lawannya itu seperti mau mengecek saya. Aku bilang, kalian kalau tahu saya tekanan dalam sepak bola di sini, tahun pertama di sini orang panggil monyet, anjing segala macam masuk keluar kita. Itu cerita dari PSM, saya cerita itu. Itu sebuah cerita luar biasa dan kita saksi hidup ya. Kalau aku nggak bisa, kalau saya cerita kepada kalian kita akan bayangkan pertandingan itu seperti apa. Mungkin kalian lihat UFC. Kalian tahu UFC kan? Jujur pertandingan itu lebih berat daripada UFC. Ya, lebih berat dari UFC. Ya, UFC masih ada peraturan kan? Kalau itu pertandingan Taruh bebas ini. taruh bebas. Nggak salah juga kalau kita dibilang kalau sepak bola Indonesia itu sepak bola paling keras di dunia gitu. Mas Ade sekarang nih, Mas Ade. Mas Ade ini kan basicnya musik. Ya. Kalau lampin Govinda yang dulu sebelumnya Domino. Pasti udah tahu ya. Domino. Terus jadi Govinda. Terus bola. Kaitannya ini apa sih? Apa ada kaitannya tuh sebenarnya? Saya ingin banget nih. Ini ada satu cerita saya sering bikin nih. Waktu itu kita kebetulan satu komunitas di NBA juga di Juve ya. Mas Adi ini ngefoto yang diproduksi Mas Adi ya, Uji Sucipta ya. Oh iya. Yang terakhir ya, Uji Sucipta dikasih jersey Del Piero. Dikasih jersey Del Piero, pakai celana gemes dong. Iya. Jersey pink, makanya dong. Saya di Juve itu. Pakai celana gemes, difoto lah. Tiba-tiba dinotis sama Del Piero nya, di message sama Del Piero. Jadi kan berarti Mas Adi kan mengaitkan antara musik dengan sepak bola gitu. Sebenarnya banyak gak sengaja sih Mas, gitu ya kayak apa ya? Ya aku senang aja sih membawa bola. Aku bahkan pernah manggung di Pontianak tuh pakai jersey itu. Karena waktu itu acaranya Golkar, serius. Jadi acara Golkar disuruh pakai warna kuning, tapi kalau dari kita itu nggak mau pakai baju pantai memang. Jadi gimana caranya? Aku pakai aja. Terus ternyata pas aku itu di komen Fieri. Ya, jadi aku lagi manggung tapi terus dia komen, dia bilang apa ya? Aku udah lupa tapi ada kok. Ya jadi itu kan sebenarnya nggak sengaja aja kan. Jadi musik tapi aku bawa ada bolanya aja dan aku bangga aja sih. Kuning itu. Tapi kan ada juga lagunya Uji Sucipta tuh judulnya kartu kuning. Iya, ada bola juga. Ya nyoba aja sih sebenarnya. Jadi memang kan sebenarnya bisa di komen gitu. Iya sih. Terus kebetulan kalau memang basisku tuh emang main kiper dia, tapi dia juga Lazio banget, Laziale lah jadi kayak makin nyambung aja sih. Jadi main bola, main musik gitu. Tapi kalau Mas Adi sendiri itu melihat sebuah jersey ya, pengen sebuah jersey apakah dari sisi desainnya yang keren atau sebenarnya itu gimana kan? Sebenarnya kayak historinya sih ya, kayak yang aku tadi bilang itu juara Piala Winners terakhir, terus 1 tahun setelah itu mereka ngalahin MU yang Super Cup, terus mereka Scudetto. Jadi ya kalau untuk Lazio tuh momennya emang waktu itu momen emas sekali ya. Jadi lebih ke momen aja sih. Jadi pertama yang dilihat itu sejarahnya. Aku malah sebenarnya nggak terlalu yang desainnya bagus gitu, nggak lebih ke ini aja sih. Tapi kalau menurut Mas Adi sendiri, jersey terbaiknya secara desain ya? Secara desain yang mana nih? Kalau menurut Mas Adi? Kalau untuk Lazio, Lazio ini ya, ini aku paling suka nih. itu Yang Simon Ringo ini. Karena kan aku juga suka Argentina kan, jadi dibikinnya jersey ini karena waktu itu di Lazio sangat banyak pemain Argentina kan. Lebih ke situ sih. Dan suka aja ya kayak pakai
ya misalnya jalan tapi kita pakai kayak aku pakai Castroman gitu kan tau kan? Itu tuh kayak di mall gitu ada yang nyamperin terus kan bilang lu dapet jersey Castroman di mana? Nah sebenarnya dan saat itu kalau ada orang yang tahu tuh kayak suka aja sih. Lebih ke situ sih sebenarnya. Teman-teman di musik nih, teman-teman di musik kan pasti timnya gede nih, banyak nih timnya ya. Atau musiknya, atau krunya, itu kan pasti kan banyak yang dari fans berbagai klub lah. Itu ngalamin nggak sih kayak ceng-cengan klub gitu? Enggak sih. Aroma. Ya pernah, cuman mungkin udah enggak, sekarang udah enggak gitu kali ya. Kecuali MU ya. Arsenal nggak? Ya gitu aja. Jadi memang lebih ke sejarah si momen mereka, terus memang hebatnya di tahun 90-an tuh jersey juga nggak ada yang ngalahin harga jersey zaman sekarang sih. Aku juga bingung sih itu emang luar biasa sekali momennya dan nggak akan keulang ya kayaknya. Iya. Kenapa sepak bola 90-an itu? Iya itu. Iya dari football ya. Iya gokil sih emang, lebih ke situ sih. Iya. Kalau Coach Widodo sendiri nih, klub bola favorit kalau ini yang terus? Kalau yang dulu sih ya saya ke Belanda, zamannya ya kan terus Jerman. Ya kalau sekarang sih saya nggak favorit mana, cuman mana yang terbaik memainkan sepak bola yang bagus. Itu saya suka. Kalau jersey, ngomong soal koleksi jersey atau jersey gitu, paling ingat desain jersey yang pernah dipakai yang paling bagus menurut Coach Widodo yang mana? Ya waktu itu mungkin yang di Persija ya, saya tak tahu klub ya, di Persija itu ya yang macam itu. Macam itu ya, yang macam. Kita klub ya pasti. Itu ya sempat hilang punya saya, tapi akhirnya saya bisa kembali lagi. Oh itu sekarang sudah dipegang sama Widodo. Ya itu memang itu bisa dibilang salah satu bisa paling mungkin teman-teman tahu lah sejarahnya hilang kenapa. Tapi ya kalau yang benar-benar itu yang itu, karena itu kan saya di situ dari awal dengan Jackson ya, yang awal itu sejarah sekali, juara apa nomor 7 ya, juara apa nomor 7 punyanya Papi Jeko ada ya? Aman ya? Aman ya? Itu ya kalau nggak salah. Sudah diamankan, Papi. Jadi sejarahnya sudah aman. Jadi di tangan kawan-kawan yang benar nih. Terus kepunyanya Carlos Melo juga sudah aman. Kita sudah arsipkan. Jadi sejarahnya aman. Kalau Papi, jersey yang paling diingat? Ini jersey apa nih? Kalau saya di Indonesia ada dua. Ada yang Persebaya tahun 98 waktu kita disponsori Nike, yang hijau, tapi yang hijau bukan yang hijau putih. Ada dua, ada yang hijau bergaris, terus yang hijau full hijau. Hijau tua ya, hijau tua, betul. Oh, itu memang bagus banget sih itu desainnya. Yang Philips ya. Sebenarnya hampir sama dengan baju yang main tadi, timnya tadi main, warnanya hampir sama. Kayak gini ya? Yes. Ya, menurut saya ini istimewa. Oh, benar. Ini penting gitu. Karena kebetulan, ya ini betul ini. Ceritanya baju ini apa? Kita main lawan, lawan tim Korea Champions League di Tambasari. Champions League di Tambasari lawan apa nama timnya? Aku lupa kipernya yang main Korea itu Piala Dunia itu yang rebutnya Gondrong itu. Terus aku cetak gol karena Champions League di Tambasari. Mungkin nggak tahu kalau pernah Persebaya main di Champions League di Tambasari. Mungkin kalau belum pernah itu akan jadi terakhir juga. Tambasari nggak dipakai lagi kan. Ini sama yang Persipura pada tahun 2010 dari Loto. Itu dua baju yang di Indonesia Brasil jelas Flamengo. Kalau Papi sendiri masih nyimpen koleksi apa yang masih disimpan sama Papi sampai sekarang?
Sebenarnya semua baju yang saya punya masih tersimpan. Aku punya museum di rumah juga. Aku bukan Indonesia, tapi ada museum di rumah. Aku punya semua ada. Di Brasil ya? Di Brasil, ya. Di Brasil aku punya ada rumah, di dalam rumah ada sebuah ruangan. Yang ruangan itu semua baju saya ada di situ. Baju, piala. Kalau kira-kira saya ke Brasil boleh mampir? Pasti ketemu. Kebetulan 2014 Piala Dunia di Brasil. Jadi ada beberapa teman dari Antv, mereka pernah ke rumah, di rumah ibu. Sebenarnya bukan rumah saya, rumah ibu ya. Mereka pergi ke sana, mereka lihat piala-piala yang semua memorabilia yang punya ada di sana semua. Baju Persebaya, foto Persebaya di mana-mana ada. Pasti Persipura, Persebaya. Oke, sekarang ngomong masalah memori nih, memori pertandingan. Gol paling diingat. Kalau Mas Adi jelas lah gol yang Indonesia. Kalau kami gol yang paling diingat. Sepak bola Indonesia atau Brasil? Sepak bola Indonesia. Ya pasti Salto yang kemarin karena kebetulan banyak cerita ya, banyak cerita yang tadi saya sampaikan sekelas bahwa tahun Liga 2 saya harusnya main di Persebaya, ternyata nggak jadi. Ya. Sakit PSM. Terus Liga ketiga ketemu PSM dengan baju Persebaya bisa cetak gol seperti itu. Buat saya pribadi ya, seolahnya misalnya kesalahan cedera permanen, bukan kesalahan karena bukan kesalahan saya, tapi macam utangnya emosional yang saya punya dengan Persebaya di Liga 2 itu terbayar, apalagi lawan PSM ya. Pasti ya semifinal ya itu luar biasa kan ya, cedera setiap hari ya. Golnya Salto ya. Widodo mungkin main 10 kali lagi Piala Asia, Saltonya nggak muncul. Sama dengan saya mau main 10-20 kali nggak muncul lagi semifinal Salto begitu. Sehingga ya pasti Salto. Berarti waktu coach cetak gol Salto ini Widodo saya juga bisa nih. Ya dia inspirasi dia duluan. Bukan cetak gol begini. Kalau saudara begini, gaya paling memorable pastinya itu dong ya. Ya tentunya itu ya. Salto 96 ya, yang lebih ini sih di SEA Games 91 ya, karena saya debut waktu itu setelah Paralimpik ya, terus saya dipanggil di timnas senior main di SEA Games sama Nobel Polisi, pertandingan melawan Malaysia waktu itu kita menang 2-1 kalau nggak salah ya. Saya dapat bola syuting dari jarak hampir 30 meteran, hampir di tengah ya, dan itu gol masuk. Nah itu mungkin gol itu yang sangat luar biasa karena debut ya, senior, dan akhirnya kita mendapat medali emas. Saya lihat arsip itu ya. Ya. Di arsipnya waktu itu memang kurang. Kurang sekali. Oke. Ini kayaknya nggak ada habisnya nih kalau ngobrol soal jersey, soal sepak bola Indonesia dan lain-lain, apalagi kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Mas Adire, saya pengen tahu nih yang belum dipunyain, koleksi yang pengen banget dipunya tapi belum. Nah itu tuh yang biru Del Monte. Aku udah nawarin bertahun-tahun ya dikasih Mas Iwan. Mungkin bisa terjadi negosiasi di sini. Tuh, nah ya itu pengen banget. Kenapa Mas Adiko? Ya karena dipakainya tuh jarang sekali ya, itu setelah itu champion gitu. Tapi memang nyarinya juga susah sih. Aku punya tapi punya apa? SS-nya, LS-nya. LS-nya. Jadi yang dikejar LS-nya. Iya. Aduh ini seru sekali. Ini kayaknya kalau kita ngobrol sampai jam 11 pun nggak akan selesai. Jadi saya buka kanal pertanyaan deh. Pasti teman-teman udah pengen tanya banget nih sama narasumber kita. Monggo. Satu pertanyaan dulu. Silakan. Yang tadi udah dapat jersey tidak boleh bertanya lagi. Oke. Silakan yang mau bertanya teman-teman. Langsung. Mas monggo diperkenalkan. Ya. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Ian. Saya dari Madiun. Jadi yang pertama saya mau apresiasi dulu ke panitia yang sudah mengadakan kegiatan sehingga saya ini memang jauh-jauh dari Madiun untuk menghadiri kegiatan ini.
semoga ada terus antara Suara Surabaya dan entah mungkin nanti fans club yang lain, tapi yang jelas kegiatan-kegiatan ini sangat positif untuk kita. Memang yang sebegitunya di zaman dahulu ya di Liga Indonesia, dan sekarang sudah ada perbaikan yang walaupun mungkin belum sempurna. Kira-kira ada kegelisahan atau tidak terkait permasalahan Liga Indonesia? Mungkin tadi dibilang belum ada VAR dan sebagainya. Tentunya ini harusnya menjadi permasalahan kita bersama ya, tidak hanya untuk panjenengan yang ada di depan, juga para supporter, terutama setelah Nyun Sewu tahun lalu ada kejadian besar di mana banyak sekali korban jiwa, dan itu seperti hilang begitu saja. Menurut saya ini hal yang berbahaya kalau kita tidak mencari cara ya, atau mungkin kita membuat sebuah gerakan ya, secara masif dan terstruktur mungkin ya. Intinya jangan sampai kejadian seperti itu terulang lagi. Terlepas dari supporter yang harus dewasa, saya pikir tanggung jawab federasi di sini lebih besar dalam hal membuat regulasi yang tidak merugikan salah satu pihak, kemudian membuat kompetisi yang sehat. Dan yang saya masih ingat, karena saya di Madiun ini kebetulan tidak ada klub di Liga 1. Di Madiun hanya punya klub di Liga 3, yang mana di sana ada 2 klub besar, yaitu Madiun Putra dan PSM Madiun, itu salah satu pendiri PSSI, dan ada satu lagi Madiun United yang semuanya berlaga di Liga 3. Kemarin sudah persiapan, ternyata tidak jadi diadakan liganya. Nah, mungkin kalau di kota besar tidak terlalu terasa, tapi bagi kami yang ada di kota kecil seperti Madiun, itu kompetisi ini diarep-arep, jadi ditunggu-tunggu. Nah, ya ini kita diskusi ya. Intinya kalau dari para legenda ini kira-kira apa yang bisa kita lakukan di forum dan diskusi yang sangat sakral ini kan dari berbagai pihak, supaya kita bisa membuat sebuah perubahan untuk sepak bola Indonesia. Dan tentunya duka kita sedalam-dalamnya untuk saudara-saudara kita yang tahun lalu berkorban untuk Liga Indonesia. Semoga itu tidak terjadi lagi. Hidup sepak bola Indonesia. Terima kasih. Hadiah dari sponsor kita juga dari Jen ya Pak ya. Terima kasih pertanyaannya. Mau dari Coach Widodo dulu ini. Terima kasih Mas. Kekhawatiran sampean juga kekhawatiran saya juga sama. Ya, sepak bola kita ini sekarang dinikmati sepertinya susah untuk menikmati, ya, karena banyak kejadian-kejadian. Ya, saya karena kita juga ini adalah bagian dari sepak bola Indonesia. Mungkin dengan adanya dari beberapa daerah supporter dulu, mungkin bisa bersinergi ya, dari hal yang kecil dulu. Karena kita juga, saya sebagai pelatih pasti saya juga akan mengarahkan kepada pemain, main lain sportif, main respect, ya kan, dengan itu yang hanya bisa dilakukan saya sebagai main respect dengan lawan, dengan lingkungan, dengan gaya, dengan pengadilan. Ya. Tapi memang emosional ini tidak bisa ditahan. Saya sebagai pelatih, kalau memang emosional tidak bisa ditahan, ya ini terus terang aja ya, perkara pengadil, ya ini nggak bisa ditahan, karena ini menyangkut kepada reputasi saya. Ya, kalau pengadil di sana dinyatakan sebetulnya offset tapi tidak offset, jelas-jelas, ya itu emosional tidak bisa ditahan, karena itu reputasi. Mungkin untuk Jackson juga pasti gitu, ya, pada pengadil. Oke, sekali, oke, 2 kali, oke, tapi ini berkali-kali. Tapi apapun itu yang terjadi, saya sebagai pelatih, saya akan terus ya, kepada pemain untuk bersifat positif. Ya. Jadi pengajaran itu yang saya sifat respect terhadap bentuk segala mungkin intimidasi dari luar dan apa kita tidak bisa dilayani. Jadi itu menjaga respect. Elemen ya. Kalau dari Papi sendiri, harapan atau apa yang bisa kita kenali dari sepak bola Indonesia sekarang ini? Kalau susah sekali. Kecintaan kita ini terhadap sepak bola itu sangat luar biasa. Mungkin melebihi kalian yang support ya, karena
apa ya, keluarga kita tergantung itu juga. Mungkin supporter karena hobi suka ya, ada passion juga aku paham. Tapi kita hubungan dengan sepak bola itu pasti lebih dalam karena berkaitan dengan kehidupannya gitu. Keluarga kita tergantung situ. Tapi banyak hal dalam sepak bola Indonesia yang sebenarnya seharusnya kita berubah. Tapi kalau bicara tadi soal pertanyaan itu tadi, sebuah pertanyaan yang sangat menarik sekali. Tapi harus kita membuat pertanyaan itu kepada kita sendiri. Dalam arti yang ini, tadi kita bicara juara tanpa mahkota ya. Kira-kira kasus seperti itu masih terulang sampai saat ini atau tidak? Masih. Berapa tahun sudah lewat? 28. Dan saya rasa kasus itu sebuah kasus yang sangat besar. Sampai 28 tahun setelahnya kita masih bahas hal seperti itu. Itu adalah satu. Kasusnya kemarin Arema, ya kasusnya Arema yang kita kehilangan banyak teman di sana. Apakah ada perubahan sejak kejadian itu? Dan menurut saya pribadi, seorang asing, tapi saya sudah menempatkan diri sebagai asing kalau bicara sepak bola Indonesia, karena saya adalah bagian dari sepak bola Indonesia. Sehingga rasa sakit kalian terhadap sepak bola Indonesia pasti rasa sakit saya juga. Karena saya pulang ke Brasil, tidak dihargai juga. Kalau cerita saya tentang sejarah saya sini tidak dihargai orang Brasil, karena Indonesia itu apa dalam peta sepak bola dunia. Saya jujur waktu terjadi musibah yang kemarin di Malang, saya berpikir itu akan menjadi titik balik sepak bola Indonesia. Saya berpikir sangat luar biasa pahit ya buat kita semua. Tapi saya pikir memang harganya semahal itu kita harus bayar untuk terjadi sebuah perubahan dalam sepak bola Indonesia. Tapi apakah ada perubahan? Saya rasa tidak ada hal yang lebih fatal daripada kehilangan 135 nyawa. Ya kan? Saya rasa itu tidak ada hal yang lebih fatal dari itu untuk terjadi sebuah perubahan. Menurut saya. Sehingga saya belum melihat perubahan itu terjadi. Meskipun ya terjadi hal yang begitu fatal, yang begitu luar biasa ya. Sehingga kadang orang bilang kamu pesimis atau apa, bukan pesimis tapi realistis. Sebenarnya ada hal yang lebih penting daripada kompetisi itu ya, yang seharusnya menjadi bahan introspeksi kita untuk membuat liga lingkungan sepak bola kita di depan. Tapi coba lihat kita. Kalau saya perubahan itu tidak akan terjadi karena kita sudah turun sejauh itu ya, kejadian yang kemarin malah sejauh itu, tapi sampai saat ini belum ada perubahan apapun. Makanya I love football. Aku cinta sepak bola, sangat cinta sekali sepak bola. Dan sampai mati saya tetap akan injak kaki di lapangan. Tapi kalau tanya kepada saya sangat malu sekali dengan lingkungan kerja saya. Ya, tapi itu adalah yang tadi saya bilang, itu adalah nafasku hidup saya. Sebenarnya kita harus mulai masing-masing yang melakukan hal-hal yang kecil di sekitar kita untuk menjadikan sepak bola lebih baik lagi. Mungkin cucu kita yang akan dapat rezeki ya. Tapi kalau bicara soal sepak bola Indonesia, apapun kita bicara sini kan sudah pernah dengar 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu ya, tapi tidak ada perubahan. Apakah itu karena budaya kita? Saya rasa kita perlu sebuah introspeksi yang sangat besar sekali, sangat mendalam sekali untuk terjadi perubahan dalam sepak bola Indonesia. Karena persoalan sepak bola Indonesia tidak terletak cuma di dalam sepak bola Indonesia, tapi lebih kepada aspek budaya kita saat ini. Makanya perlu sebuah introspeksi yang lebih dalam lagi, lebih daripada sebuah kompetisi. Masih paham saya ya, bukan saya remehkan itu, bukan. Tapi saya rasa untuk terjadi sebuah perubahan dalam sepak bola Indonesia, kita harus keluar dari lingkungan sepak bola, berpikir tentang budaya kita saat ini. Baru di situ akan terjadi sebuah perubahan. Menurut saya itu adalah pendapat saya. Karena itu bisa jadi karena kesalahan pada sistemnya, sistem di masyarakat sendiri ya, maksudnya. Akhirnya sepak bola juga menduplikasi sistem dari masyarakat tersebut ya. Saya kemarin waktu terjadi kasus di Malang itu, saya berpikir dalam diriku, kalau orang bertanya apa masalah sepak bola Indonesia,
Saya tidak akan bicara lagi tentang olahraga ini, karena saya rasa kita punya sesuatu yang lebih hebat dari dahsyat yang terjadi dalam sepak bola Indonesia. Kita bisa bawa ke depan kita ya, pembicaraan kita itu. Kalau kita bisa cari solusi untuk itu, yang lain lebih mudah untuk kita membenahi. Menurut saya, misalnya, kita sudah perlu bicara wasit lagi, kita sudah perlu bicara lapangan lagi, keras ini, kita harus berpikir yang itu tadi. Ya, masalah yang sebenarnya itu seharusnya menjadi momen yang luar biasa sekali untuk terjadi. Ya, terjadi dengan ketua umum yang baru ya, Pak Erik. Aku tahu beliau karena ya saya persis ya, aku kenal beliau persis. Tapi perubahan itu harus lebih dari itu, karena masalah ini yang dalam sebuah masalah yang sangat luar biasa besar dan di luar lingkungan sepak bola. Banget ya, coach Jackson. Kalau Mas Adi sendiri mengamati sepak bola Indonesia juga ya? Iya, nggak begitu ngikutin tapi ya nonton aja. Itu gimana sih? Apa yang bisa diperbaiki nih kalau sekilas selama ini sepak bola Indonesia Mas Adi? Apa ya? Ya sebenarnya tadi udah jelasin semua sih, kayak memang sistem di Indonesia tuh pelik banget sih. Aku lihat sebenarnya nggak cuma di bola, di musik juga ya, kayak terlalu banyak orang yang mikirin buat kekuasaannya sendiri aja sih ya. Tapi menurutku kayak Pak Erick Thohir gitu nggak ngerti ya maksudnya ke depannya, tapi menurutku adalah sedikit perubahan. Mudah-mudahan PSSI-nya makin baik, banyak ya, kemarin kayak dia banyak program lah ya benar-benar harus dari sistem akarnya sih. Semua sepakatnya kayaknya dari sistem yang harus dibenahi. Iya benar-benar. Oke, cukup tadi pertanyaan cukup menjawab, Mas. Oke, sip. Pertanyaan selanjutnya mungkin satu lagi, Habis Arif. Belum dapat jersey ya tadi. Pertanyaan singkat aja ya. Ya, saya mau tanya aja yang selebrasi yang paling diingat atau mungkin sebelum permainan sebelumnya kan dua-duanya kan striker nih. Sebelum main apa sudah disiapin selebrasi atau selebrasi apa yang paling diingat? Kalau ini saya menjadi sendiri pernah 5.000 atau 500 ya? 5.000 ya? 500 ya? Zaman gambar monyet ya? Nah, bisa dijelasin. Kasih. Selebrasi kemarin ini. Ada yang pakai topeng saya kan? Selebrasi? Ya, kalau saya sih nggak ada ya. Nggak ada selebrasi khusus untuk body ini karena saya juga kadang-kadang apalagi di sebelah teman saya gitu kan, di sebelah lawan gitu. Selebrasi yang sewajarnya karena ya semua kita teman. Karena respect itu kan ya. Mungkin kalau saya jalan dulu. Pertama-tama mau tanya baju itu baju di mana dulu, Mojokerto ya? Mojokerto ya. Aku tahu aku pernah lihat baju itu. Kalau saya sebenarnya saya orangnya sudah banyak ngomong dalam sepak bola ya, tapi caranya sepak bola adalah momen yang saya ekspresikan diri. Sehingga setiap gol yang saya selebrasi itu pasti ada sebuah makna, bahagia atau protes. Gambar monyet itu bentuk protes. Kebetulan saat itu Krismon sepak bola Indonesia. Itu cerita itu ya, mau kita tahu ya. Saya sudah bicara panjang lebar karena pasti menyebut orang itu sudah nggak ada di dunia ini. Tapi Krismon datang, terus gaji saya dengan Persebaya terlambat 4 bulan. Karena berbagai persoalan, bukan karena itu saja, tapi berbagai persoalan. Beberapa pertandingan saya cetak gol.
saya sudah bisa cetak gol, tapi bukan sesuatu yang luar biasa. Paling 2-3 pertandingan, karena orang sudah terbiasa setiap pertandingan aku cetak 2-3, akhirnya 2 pertandingan aku nggak cetak gol, besok cetak 1-2 gol. Mungkin dikaitkan dengan uang itu, padahal nggak ada sama sekali. Saya jawab bahwa tidak ada. Yang terjadi adalah saya sudah cetak gol. Baru selesai jadi klub sekolah, pengawalan lawan terhadap saya, orang semua bilang Persebaya bisa cetak gol, tapi Jackson juga. Biasanya lawan masuk lapangan dengan konsepnya begitu. Karena Persebaya begitu hebat, mereka boleh kalah tapi Jackson tidak bisa cetak gol. Karena beberapa lawan sampaikan itu kepada saya, akhirnya pengawalan lebih ketat, aku nggak bisa lebih tim menang. Tapi itu dipersoalkan, ada satu pengurus yang sampaikan bahwa saya sudah bisa cetak gol karena saya sudah tua. Padahal kalau sebelumnya kita harus keluar. Akhirnya saya bilang, sebenarnya bukan itu alasannya. Aku bicara sama teman-teman di media. Saya bilang, sebenarnya masalahnya bukan itu. Aku nggak cetak gol karena saya sudah dapat gaji saya. Tanya sama dia, gaji saya dia bayar tepat waktu atau enggak. Terjadi sebuah perang ya. Akhirnya mereka panggil saya 7 pagi, jam 7 pagi. Kita mau main lawan Persita Tenggara. Sebelum berangkat, jam 7 pagi aku dipanggil. Terus mereka bawa uang saya. Kamu bilang, kamu nggak bisa cetak gol karena kita nggak bayar. Terus sekarang kita bayar, kamu sekarang harus buktikan kamu bisa cetak gol. Akhirnya kita pakai baju lagi yang itu tadi. Dia kan dulu ada kantong plastik di celananya. Aku bawa uang monyet. Aku sudah bilang, kalau saya bilang saya akan cetak gol, saya akan lakukan apapun untuk saya cetak gol. Dan peluang itu untuk terjadi itu pasti besar. Yang kecil juga ada, tapi pasti lebih besar. Kita main 12 menit. Kita main di Tangerang. Persebaya lawan Persita. Hartono crossing aku cetak gol. Habis saya cetak gol, kalian tahu apa yang saya lakukan? Tidak ada orang yang sadar. Aku lakukan sesuatu yang lebih hebat daripada gol itu dan selebrasi. Saya langsung sikut lawan. Saya kena kartu merah. Sengaja saya kena kartu merah. Terus saya keluar, sekarang kamu suruh tim kamu menang pertandingan itu tanpa saya. Saya keluar. Ceritanya itu protes. Akhirnya Persebaya kalah 2-1. Terbalik. Kalau saya selebrasinya itu, kalau bukan bahagia pasti bentuk protes. Yang minta dulu begini tahu, itu protes. Itu bentuk protes kita pemain. Karena waktu itu di sekitar kita yang tak semua kan. Terus ada beberapa peraturan yang mereka mau bikin untuk kita. Terus kita, akhirnya kita, ya sudah mereka mau melakukan kita sebagai tentara ya kita. Orang semua pikir kita iya itu sebenarnya untuk protes. Lompat ke tribun kan? Ya. Lama-lama jadi begitu. Lama-lama jadi begitu. Awalnya protes, bentuk protes. Tapi begitu kita lihat, kita lakukan itu sebuah hati tribun pun berdiri. Akhirnya kita sudah protes, bilang kayak bukan hormat supporter juga ya. Tapi awalnya protes. Menarik sekali. Jadi selebrasi itu mengambil pesan-pesan tertentu ya. Jadi nggak cuma topik Spiderman yang mengambil. Oke, habis ada. Oke, dapat jersey habis ada. Jersey Wesake. Pertanyaan terakhir ya, satu pertanyaan terakhir yuk, langsung singkat aja pertanyaannya Mas Monggo. Kenalkan dulu Mas. Selamat malam, saya Alan dari Nasiru Bizaraki Bojonegoro. Yang mau saya tanyakan mungkin menyangkut dengan teman atau beberapa yang sama. Untuk timnas, kenapa sih di level umur timnas kita itu bisa begitu superior kalau menurut saya pribadi dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara atau negara-negara di Asia. Tapi ketika kita menginjak usia dewasa, di situ seperti melempem kan saya bilang. Nah itu mungkin menurut pandangan dari Coach Jackson, Coach Widodo itu apa sih yang salah, apa yang perlu diperbaiki sebenarnya, atau apa yang menjadikan kita seperti itu? Terima kasih. Jackson dulu ya. Terima kasih. Menurut saya pernah menangani Nanon Nations Cup ya U12. Banyak pemain hebat di sana. Ada dua nama yang luar biasa. Ada satu ada di Persebaya, Iqbal, mungkin Iqbal masih Persebaya, masih ya. Ya Iqbal. Terus satu lagi
Barcelona mau ambil Liverpool. Waktu Selasa itu ada pesta Danone. Terus ada wakil dari Barcelona mau ambil Liverpool bawa ke Barcelona karena sentilnya pakai. Menurut saya pribadi, kadang kita mau melalui proses tersebut. Kenapa Indonesia terlihat hebat di usia ini? Karena negara lain sibuk dengan pembinaan, mengajari pemain itu menguasai aspek teknikal, taktikal dalam sepak bola. Sedangkan kita di sini sibuk dengan berkompetisi, menjadi yang terbaik. Makanya pesan yang Mas punya bahwa Indonesia hebat di usia ini melempam karena apa? Macam kuenya belum matang, kita mesti makan duluan. Istilahnya begitu. Makanya seharusnya usia ini dia belajar bagaimana caranya kontrol bola, pas yang benar. Pun kita yang mengeluh terus-menerus. Sedangkan kita turunkan di sebuah turnamen, kita berharap anak itu jadi juara. Sedangkan luar negeri mereka belajar caranya handling, dia sudah berpikir apakah dia akan jadi juara atau tidak. Tapi bagaimana pemain itu dapat pengalaman untuk menjadi sebuah anak yang kompetitif. Bagaimana dia bisa belajar mengambil keputusan di bawah tekanan. Menurut saya perbedaannya dari situ. Bagaimana kita menyikapi proses usia ini pemain dan begitu lihat di usia season. Seharusnya di usia dia sudah tua, dia sudah benar-benar ready. Tapi di Indonesia enggak, pemain itu kadang ready pada usia yang duluan. Sehingga begitu jadi budgetnya sudah selesai. Itu pendapat saya. Ya hampir sama sih Mas. Di kita itu pembinaan dari dasar itu kurang kuat. Ya dasar-dasar yang tadi dibilang itu kurang kuat. Kayak kontrol bola, posisi. Mereka melihatnya contoh timnas 17 saja kan seleksi hanya berapa? 1 kali match ya. 1 hari 2 hari. Nah, ini sebetulnya kalau menurut saya sih kurang efektif ya. Di situ hanya melihat pemain yang hanya menonjol pada waktu itu kita ambil, katanya menonjol dan dilatih. Nah itu kalau menurut saya akhirnya nanti di usia berikutnya mereka kurang kuat dasar sepak bola. Jadi menurut saya benahi dulu di Indonesia yang betul-betul ya, pemerintah turun campur di situ, PSSI bekerjasama, ya di situ harus kuat. Menurut saya kompetisinya harus ada berjenjang, itu harus kuat. Kalau tidak kuat, ya nanti usia berapa udah hilang mereka. Ya.